Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda soleh-soleh sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi bersama Ustadz Fauzan dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang akar pangkat 2 ya. Hanya saja kita menggunakan cara pohon faktor ya, atau faktorisasi prima seperti itu. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masih pada bab bangun datar ya. Nah, sekali lagi, pangkat 2 dan akar pangkat 2 dari sebuah bilangan. Nah, akar pangkat 2 dari sebuah bilangan, ya, Ustadz jelaskan kembali. Untuk menentukan akar dari sebuah bilangan, kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri, dapat menghasilkan bilangan yang dicari akar pangkat 2-nya, atau dapat menghasilkan nilai yang ada di akar itu, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, untuk menentukan akar dari sebuah bilangan yaitu dengan membuat pohon faktor. Ya, salah satunya ya. Kemudian ditulis dalam faktorisasi prima. Contoh, tentukan akar pangkat 2 dari 225 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, jadi kita mencari akar dari 225 dengan menggunakan pohon faktor. Masih ingat ya saat kita mencari KPK. Nah, pohon faktor itu seperti ini. Ya. Jadi kita bagi dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima itu apa? Bilangan yang mempunyai faktor hanya satu dan bilangan itu sendiri. Ya, seperti 2, 3, 5 ya, dan seterusnya. Karena 2 itu merupakan faktornya itu adalah hanya 1 dan 2, hanya 1 kali 2 saja. Tidak ada perkalian yang menghasilkan 2 selain 1 kali 2. Seperti itu ya, seterusnya. Nah, dalam hal ini akar 225 kita bahagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. Ya, yaitu 3. Ya, 225 kita bagi 3 terlebih dahulu sehingga menghasilkan 75. Nah, dalam hal ini 3 sudah menjadi bilangan prima, tetapi 75 belum menjadi bilangan prima sehingga kita masih bisa bahagi. Nah, maka kita buatkan lagi kembali pohon faktornya sehingga kita bagi lagi dengan 3. 75 dibagi 3 itu hasilnya adalah 25. Nah, dalam hal ini 3 juga kembali menjadi bilangan prima, tetapi 25 bukan merupakan bilangan prima sehingga masih bisa kita bahagi terlebih dahulu. Nah, kita bagi lagi 25-nya dengan berapa? Dengan 5. Nah, 25 dibagi 5 sama dengan 5, seperti itu. Nah, dalam hal ini 5 sudah merupakan bilangan prima ya. Jadi kedua 5 ini merupakan bilangan prima, jadi sudah tidak bisa lagi kita bahagi. Seperti itu. Sehingga kita lingkari yang merupakan bilangan prima. 3, 3, 5, 5. Nah, kemudian kita kalikan 3, 3, 5, 5 berarti 3 dikali 3 dikali 5 dikali 5 atau 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Masih ingat ya bilangan berpangkat 2. Jadi karena 3-nya ada 2 sehingga 3 pangkat 2 dikali 5-nya ada 2 sehingga menjadi 5 pangkat 2. Nah, setelah itu
kita buatlah dalam satu kesatuan 3 dikali 5 terus dipangkat 2-kan ya. Jadi karena sama-sama pangkat 2 kita kali saja 3 kali 5-nya, terus pangkat 2-nya kita taruh di luar kurung sehingga menghasilkan 15 pangkat 2. 3 dikali 5 15 ya. Jadi 15 pangkat 2 berarti 15 pangkat 2 itu adalah akar 225 atau akar 225 adalah 15 ya, karena 15 dikali 15 sama dengan 225. Jadi kita mencari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya 225, dalam hal ini adalah 15 ya, seperti itu. Boleh diuji 15 kali 15 sama dengan 225. Nah, seperti itu ya. Kita masuk di latihan soal. 2 nomor saja ya. Yang pertama, tentukan akar pangkat 2 dari 196 dengan menggunakan font faktor seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, akar 81 ditambah akar 64 sama seperti soal sebelumnya ya. Oke. Jangan lupa dicatat contoh soalnya ya Ananda soleh-soleh sekalian, karena insya Allah pekan depan kita akan memasuki penilaian harian atau ulangan harian seperti itu ya. Jadi jangan lupa dicatat contoh soalnya. Bagi yang belum mengerjakan tugas, Ustaz tunggu ya sebelum kita mulai penilaian harian, jadi tugasnya harus terkumpul semua seperti itu. Terima kasih Ananda soleh-soleha sekalian. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.